Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya di dalam pelukan kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang sedang sakit maupun yang sehat, boleh senantiasa di dalam berkat kasih karunia Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kebiasaan bangun pagi adalah dapat menyegarkan paru-paru kita dengan udara pagi yang segar, dapat mendinginkan pikiran kita, dapat menyejukkan jiwa kita, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan yang baru pada hari ini akan kita jalani dengan penuh sukacita, karena semuanya di dalam kedamaian, baik pikiran, kesehatan maupun di dalam pimpinan Tuhan di dalam kehidupan hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan dan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang Maha Kudus, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam istirahat kami pada malam ini. Dan pada pagi ini Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, dan kami boleh bersukacita karena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang baru pada hari ini. Kami boleh berkumpul dan kami boleh bertegur sapa satu dengan yang lain. Terkhusus pada saat ini, kami akan mendasari kehidupan kami pada hari ini dengan firman Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan renungan pada saat ini. Urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk tema hari ini, saya mengambil tema yaitu jalanin saja. Dan diambil dan didasari dari firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 5a. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 5a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu.
Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5a, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Sedemikian jauh bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimak, dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap perjalanan hidup kita selalu berhadapan dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan. Pada saat ini, karena pandemi yang belum usai, ada juga teman-teman kita yang tidak bisa bekerja karena perusahaan kolaps karena situasi pandemi ini. Demikian pula bagi kita yang punya usaha, punya pekerjaan-pekerjaan yang lain, juga sangat terpengaruh dengan COVID-19 ini. Sehingga banyak hal yang kita sering berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sedang berhadapan dengan itu semuanya, ingat, dari bacaan kita pada pagi ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita ini milik Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi semua persoalan ini, marilah kita mendasari bahwa semua persoalan yang kita hadapi, Tuhan tahu semuanya. Pada saat ini, bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit karena COVID, Omikron, bersabarlah. Karena Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan akan menguatkan kita. Dan akan menyokong kita, mendukung kita, merangkul kita. Sehingga kita boleh dikuatkan di dalam menghadapi wabah COVID-19 yang varian Omikron pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya akan berbagi dengan pengalaman saya sekeluarga. Karena pada varian Delta kami sekeluarga terpapar COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kami tidak berdoa? Kami berdoa supaya terhindar dari COVID varian Delta pada saat itu. Karena pada saat itu varian Delta sangat menakutkan karena banyak mereka yang terpapar dan meninggal dunia. Dan pada saat itu ketika saya swab antigen dan dinyatakan positif, istri saya juga ikut swab antigen. Dan anak-anak, 4 anak saya juga di swab. Dan ternyata kami 6 orang positif COVID-19. Apakah pada saat itu saya merasa terhenyak karena merasa bahwa saya sudah doa, sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi masih terpapar. Dan pada saat itu kami terkena, yang saya ingat
istri saya itu bahasa Jawanya brebes mili. Brebes mili itu bisa dikatakan ya mau menangis, ya nangis gitu, tapi nangisnya enggak ini gitu ya. Karena merasa apa? Karena pada saat itu yang terpapar COVID-19 varian Delta itu seperti yang berumur gitu. Itu dikatakan oleh istri sangat ditakutkan meninggal dunia. Nah, disitulah pada saat itu kami menyadari bahwa walaupun kita selalu berdoa, tapi Tuhan masih memperkenankan kami semua dapat terpapar. Tapi di situ kami bersyukur karena dukungan daripada jemaat, keluarga, dan teman-teman sehingga menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dengan penuh semangat karena semua dukungan doa, semua dukungan saudara, keluarga, dan teman-teman serta jemaat bagi kami sekeluarga. Itulah sebagian cerita di mana kami terpapar COVID varian Delta pada saat itu. Kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun Tuhan mengizinkan kami terpapar. Tak jemu-jemu kami juga berdoa supaya kami bisa dapat melewati semuanya ini dengan baik. Dan kami bisa melewati semuanya itu dengan baik. Dan kami bersyukur, kami boleh sehat, kami boleh menjalankan aktivitas kembali, kami boleh bekerja, kami boleh mendapatkan dari kerja itu upah yang boleh melanjutkan untuk kehidupan kami sekeluarga. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada, ingatlah, karena Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa menyertai kita. Kita tahu bahwa dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa bangsa Israel pada saat itu di dalam kehidupannya tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan pada bangsa Israel, bangsa yang dipilihnya, itu dihajar oleh tentara dari Asyur, tentara dari Babel, sehingga pada masa zaman Nabi Yesaya bangsa Israel porak-poranda semua. Apakah karena Tuhan tidak sayang? Karena sayang pada bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi bangsa itu harus perlu dididik, perlu dihajar untuk tetap setia di dalam menjalankan kehidupannya bersama Tuhan pada masa itu. Kita juga tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Kadang-kadang ego kita sebagai manusia, kita sering melupakan Tuhan. Kita sering merasa diri kita mampu dan kuat, sehingga kita sering mengabaikan Tuhan di dalam rancangan, di dalam perjalanan hidup kita. Kita diingatkan pada pagi ini untuk senantiasa hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti pada di ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ingat bahwa Allah Bapa mengasihi kita. Dan apabila di dalam di dalam segala pergumulan hidup, percobaan di dalam kehidupan, ingat bahwa Tuhan tahu semuanya itu. Dan kita jalani aja kehidupan yang harus kita lakukan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan menggerutu kalau kita sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena persoalan hidup itu yang kita hadapi bersama Tuhan ini membangun iman kita, memberikan pertumbuhan di dalam iman kita, sehingga kita
meyakini dan mengimani di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini kita bisa lakukan. Bagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID varian Omikron, tetap semangat, tetap jalani kehidupan ini, karena Tuhan tahu bahwa kita anak-anak pilihan, orang-orang pilihan Tuhan juga diizinkan untuk menderita sakit, terpapar COVID-19 varian Omikron, karena Tuhan mendidik kepada kita supaya tetap dekat dengan Tuhan, agar Tuhan boleh senantiasa memeluk kita, mengasihi kita, memberikan kekuatan dan ketegaran kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bicara lebih mudah, tapi percayalah, karena janji Tuhan supaya kita jangan takut, jalanin saja hidup ini di dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Ingat, jalani saja hidup ini, karena Tuhan yang menentukan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh menyertai kami, menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kami berjalan bersama Engkau untuk melewati kehidupan ini pada hari ini. Sertai kami, mampukan kami berjalan bersama Engkau menghadapi semua pergumulan hidup, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan duri dan kerikil. Karena Engkau tahu bahwa kami sebagai manusia yang lemah, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan. Oleh karena itu ya Bapa Allah yang Maha Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tuntun kami pada hari ini di dalam kami menjalankan aktivitas kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam usaha bisnis kami, baik di dalam kehidupan kami bermasyarakat dan berkeluarga. Tuntun kami, ingatkan kami bahwa Engkau bersama kami dan menyertai kami. Dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini senantiasa di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID varian Omikron, boleh senantiasa Tuhan kuatkan, teguhkan, Engkau senantiasa peluk dengan kasih-Mu. Sehingga di dalam kelemahan fisik, dia meyakini, saudara kami meyakini bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami di dalam sakit penyakit ini. Kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan, dan Tuhan memberikan semangat untuk kami boleh berbagi pengalaman dengan mereka yang pada saat ini juga terpapar COVID-19 varian Omikron. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami aturkan syukur kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi. Terima kasih.